Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu kembali dengan saya Safrudin Itur di channelnya Safrudin Itur. Kali ini saya akan membahas satu topik yang luar biasa, yaitu berkenaan dengan geopolitik dunia. Bagaimanakah keadaan geopolitik dunia saat ini? Mari kita bahas bersama-sama. Khusus untuk Indonesia, yang pertama, Indonesia negara yang sangat besar, luas wilayahnya tidak kurang dari 5.100.000 km persegi, 2/3-nya laut atau air, yaitu sungai, danau, laut, dan samudra. Kemudian yang 1/3 adalah daratan, terdiri dari pulau-pulau, tidak kurang dari 17.000 pulau. Tetapi pulau-pulau yang besar diantaranya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, atau Irian Jaya. Selain itu ada Kepulauan Maluku, ada Bali, ada kepulauan yang berjejer di NTB, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada jejeran pulau-pulau di NTT. Kemudian kita berbatasan dengan Australia dan Timur Leste di wilayah selatan, bagian bawah Indonesia ini, selatan. Kemudian di wilayah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian ada berbatasan sedikit dengan negara-negara di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik maksud saya. Kemudian di selatan, di atas kita berbatasan dengan Filipina. Kemudian kita di antara Kalimantan dengan Pulau Jawa dan Singapura, Malaysia, kita berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian di sana ada Laut Natuna miliknya Indonesia. Kemudian kita berbatasan dengan Vietnam di laut, kita berbatasan dengan Malaysia di darat dan laut. Kemudian kita berbatasan dengan Singapura di laut. Kemudian di wilayah barat kita berbatasan dengan Thailand, juga kita berbatasan dengan India, Laut India. Nah, kenapa kita memulai dengan geopolitik Indonesia? Tentulah Indonesia harus berjuang habis-habisan bagaimana mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia yang kita berbatasan dengan banyak negara itu. Kita ada problema perbatasan dengan Australia. Kita masih belum selesai dengan perbatasan sedikit di Timur Leste. Kemudian kita masih ada bermasalah dengan perbatasan di Laut Natuna, berbatasan dengan Laut Selatan Cina dengan Cina. Kita juga masih ada permasalahan perbatasan dengan Malaysia. Tapi dengan cara diplomatik, diplomasi yang terbaik Indonesia terhadap negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat, karena semua itu sahabat kita, maka problematik perbatasan yang masih ada sedikit bermasalah itu tidak menjadi masalah besar. Bisnis ekspor dan impor tetap berjalan dengan Australia, dengan Timur Leste, dengan Papua Nugini, dengan Filipina, dengan Cina, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan India, berjalan dengan baik. Artinya geopolitik kita yang sedikit ada bermasalah tadi tidak menjadi masalah setelah kita bisa bernegosiasi dengan baik, walaupun sampai hari ini belum terselesaikan. Kita berdoa mudah-mudahan di saat-saat nanti kita bisa menyelesaikan semua permasalahan perbatasan laut, darat, pulau-pulau, dan lain-lain di seluruh wilayah Indonesia yang luasnya tidak kurang dari 5.100.000 km persegi itu. Kita Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Selain kita negara kepulauan, ada Filipina, ada Jepang,
kemudian ada negara-negara lain, tapi yang terbesar adalah Indonesia. Kemudian di Indo-Pasifik kita masuk kawasan itu, termasuk di Samudra Pasifik. Kemudian Indo-Pasifik ada Indonesia, ada Selandia Baru, ada Australia, ada negara-negara di Samudra Pasifik seperti Vanuatu, kemudian yang lain-lainnya. Kemudian ada negara-negara lain, termasuklah Cina, Jepang, Filipina, Thailand, Vietnam, kemudian beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat. Itu bagian dari Indo-Pasifik. Nah, saat ini sudah terbentuk Asia Tenggara. Kemarin Presiden kita baru-baru pulang dari Kamboja untuk KTT Asia Tenggara. Kemudian tanggal 14, 15, dan 16 November ini KTT G20 yang luar biasa dilaksanakan di Indonesia, di Bali. Alhamdulillah dari 20 negara semua hadir. Kemudian 17 kepala negara dari 20 negara itu hadir dengan sukacita berada di Pulau Bali. Mereka dihibur dengan hiburan-hiburan nuansa seni budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dengan penyanyi ciliknya juga dan penyanyi dewasa menggunakan berbagai bahasa. Kemudian mereka juga dibawa ke Garuda Wisnu, Taman Budaya Garuda Wisnu yang luar biasa. Mereka mengadakan pertemuan jamuan makan malam di sana sekaligus hiburan. Kemudian pelaksanaannya sukses dan alhamdulillah sangat sukses dan sangat berhasil. Keputusan-keputusan KTT juga berhasil dengan luar biasa. Geopolitik Indonesia aman, tentram, dan damai. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Wilayah lain ada problema antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Negara besar seperti Tiongkok yang penduduknya tidak kurang dari 1,4 miliar atau sekitar 1.440.000.000 penduduknya, yang sangat luar biasa banyaknya itu, bersaing ketat dalam bisnis ekspor impor dengan Amerika Serikat. Nah, saking banyaknya barang yang masuk ke Amerika Serikat kewalahan dan kemudian menaikkan pajak semua barang-barang yang datang dari Cina. Cina pun membalas, menaikkan pajak khusus barang-barang dari Amerika. Ini menjadi problema geopolitik yang menyebabkan kita khawatir. Di tengah-tengahnya ada Taiwan. Taiwan dinyatakan oleh Cina atau Tiongkok sebagai bagian wilayah negara Cina. Tetapi Taiwan menyatakan negaranya sebagai negara merdeka yang independen dan bebas. Nah, karena negara merdeka oleh Amerika, didukung oleh Amerika agar Taiwan tidak diganggu oleh Tiongkok atau Cina. Ini problemnya semakin memanas dan terus semakin memanas. Tetapi dengan acara G20, Xi Jinping dengan Joe Biden bertemu di Indonesia, bertemu di Bali. Semoga saja panasnya hubungan kedua negara itu semakin mendingin, semakin mereda, dan persaingan perdagangan tetap berjalan dengan baik. Tetapi kita adalah bagian dari dunia, kita adalah bagian globalisasi, maka persaingan tetap berjalan, tetapi saling menguntungkan juga harus terjadi dan saling mendukung juga harus terjadi. Teknologi antar negara harus saling sambut menyambut dan saling berbagi. Padahal di wilayah itu yang khawatir Jepang, di sana ada Korea dan di sana ada Korea Utara. Kemudian di sekitarnya ada Indonesia, ada Filipina dan negara-negara lain. Mengkhawatirkan kalau terjadi perang antara dua negara besar itu, yaitu negara Amerika yang berpenduduk sekitar 330 juta sebagai negara superpower, kemudian Cina dengan penduduk 1
1.440.000.000 lebih itu sudah memiliki persenjataan yang sangat luar biasa, sama-sama memiliki kapal kapal induk yang terbesar, yang kokoh dan kuat. Maka kekhawatiran yang luar biasa kepada bangsa-bangsa lain akan terjadi, termasuklah Indonesia, karena kita bagian negara yang melintasi wilayah Laut Cina, kemudian melintasi Samudra Pasifik untuk berhubungan dagang lewat udara maupun lewat transportasi kapal laut gitu. Nah, bagaimana problem lainnya? Problem lainnya saat ini terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Ukraina jadi momoknya, Ukraina jadi tempat perangnya antara Rusia dengan Ukraina, tapi Ukraina yang jadi korban. Nah, apa yang terjadi? Ukraina didukung oleh Eropa dan Amerika dan beberapa negara lain di Eropa Timur maupun di Amerika Latin. Sedangkan Rusia memang tidak ada yang mendukung, seolah-olah tidak ada yang mendukung. Tetapi mereka kan berideologikan komunis. Ideologi komunis yang terkuat di dunia antara lain Rusia dan Cina atau Tiongkok. Maka dengan diam-diam Tiongkok pun pastilah akan membela habis-habisan terhadap Rusia karena satu ideologi walaupun berbeda negara. Nah, konflik perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan banyak kala terjadi di dunia, perang selama 6 bulan sampai 9 bulan terakhir ini mengakibatkan dengan pasokan gandum dunia terganggu karena Ukraina termasuk negara pengekspor gandum terbesar. Kemudian Rusia mengekspor minyak dan gas terbesar untuk Eropa dan Amerika. Nah, dengan perang ini, dengan sekutu Ukraina yang bersatu membela Ukraina dan tidak membela Rusia, maka yang terjadi apa? Rusia menutup perdagangannya dan Eropa, Amerika menutup juga, tidak mau membeli BBM dan gas dari Rusia. Yang terjadi apa? Rakyat Eropa dan Amerika yang terbengkalai karena mereka kekurangan BBM dan kekurangan gas untuk rumah tangga dan lain-lain. Padahal kalau musim panas, gas, listrik, dan BBM sangat dibutuhkan sekali untuk menggerakkan memanaskan diri saat terjadinya musim dingin. Padahal tinggal beberapa waktu lagi musim dingin masuk. Bagaimana dengan Ukraina? Ukraina pun saat ini dalam keadaan terjepit. Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya ternyata sampai ke Asia dan Indonesia. Gandum Indonesia ternyata banyak diimpor dari Ukraina. Dengan perangnya Ukraina, dengan terbatasnya pasokan yang bisa keluar dari Ukraina, gandum Ukraina, maka otomatis gandum Ukraina tidak sampai ke Indonesia. Akibatnya apa? Secara global, akibatnya Indonesia terkena imbas. Padahal kalau dipikir sangat jauh, mereka di belahan utara sana, kita di belahan selatan sini. Tapi pengaruh hubungan ekonomi, pengaruh hubungan politik, pengaruh hubungan perdagangan sangat mempengaruhi untuk Indonesia. Itulah geopolitik dunia saat ini. Bagaimana dengan Jazirah Arab? Jazirah Arab pun masih ada problema yang tidak pernah berhenti. Permusuhan antara Arab Saudi dengan Iran sampai hari ini tidak terselesaikan. Iran dengan Syiahnya, Arab Saudi dengan Wahabi atau Salafi Wahabinya, berbeda ideologi. Perbatasan mereka saling tempur, saling hantam. Kemudian Wahabi di negara-negara Islam lainnya membentuk kekuatan, Syiah pun seperti itu. Akhirnya memporak-porandakan bangsa-bangsa lain di Jazirah Arab. Plus dengan kelompok-kelompok teroris yang merajalela. Yang sebagian tumbuh di bangsa-bangsa Eropa. Tetapi mereka menghancurkan wilayah-wilayah Muslim yang ada di Jazirah Arab. Ya Syria, ya Yordan, ya
Afghanistan, ya termasuk Irak dan sebagainya yang kena imbas daripada problema geopolitik dunia saat ini. Bagaimana dengan Afrika? Afrika Selatan oke, masuk dalam G20, tetapi bangsa-bangsa lain di Afrika banyak negaranya yang kesulitan pangan karena memang daerah mereka daerah tandus. Akibatnya apa? Dengan perang Rusia dan Ukraina, dengan problema memanasnya hubungan antara Tiongkok dan Amerika sangat berpengaruh kepada Afrika. Kemiskinan mereka semakin menguat. Negara-negara lain berjuang untuk mempertahankan negaranya masing-masing agar inflasi tidak terus melonjak, kemudian mempertahankan perkembangan ekonomi masing-masing untuk berjuang. Di Afrika hampir rata-rata negara mereka anjlok dan menjadi negara-negara miskin. Ini adalah problema yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Semoga saja dengan pertemuan KTT G20 mempengaruhi besar kepada dunia dan menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina di Eropa. Kemudian mendinginkan suasana yang memanasnya antara Tiongkok dengan Amerika. Karena sekutu Amerika ada di tetangga kita, di selatan kita, Australia, karena di bawah Inggris. Maka pergerakan mereka pun akan bersatu apabila terjadi perang melawan Cina. Tetapi apakah Cina mudah dikalahkan? Tidak mungkin, karena kekuatan Cina juga luar biasa. Mereka sudah menyiapkan diri sedemikian rupa untuk mempertahankan diri, didukung oleh tetangganya Korea Utara. Walaupun Korea Selatan negara demokrasi. Nah, inilah problema dunia yang harus segera diselesaikan. Tujuannya adalah supaya ekonomi dunia bangkit kembali pada tahun-tahun akan datang. Tahun 2021, tahun 2020 kita terdampak pandemi seluruh dunia. Negara bangkrut, perdagangan, ekspor impor terganggu, dan semua terganggu karena orang pun tidak bisa keluar rumah. Kemudian masuk 2021 masih pandemi yang begitu menghantam melanda dunia. Memasuki 2022, akhir 2021 sudah melandai. Sekarang masih ada pergerakan naik turun COVID-19 itu. Nah, begitu kita mulai bangkit, seharusnya kita bangkit, terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi dunia karena geopolitik dunia. Memanasnya antara Tiongkok dengan Amerika juga membuat problema yang sangat besar. Kita berdoa saja, rakyat Indonesia berdoa semuanya, mudah-mudahan dunia semakin damai, Ukraina dengan Rusia menghentikan perang, kemudian dukungan Eropa dengan Amerika terhadap Ukraina juga dihentikan, agar Ukraina berhenti untuk mempertahankan atau melawan Rusia, kemudian Rusia dengan pelan-pelan akan meninggalkan Ukraina, kemudian damailah Ukraina, damailah Rusia, damailah Eropa, dan damailah Amerika. Kemudian di seluruh dunia seperti Arab Saudi dengan Iran, berdamailah. Kemudian Indonesia dengan perbatasannya, semoga saja dengan diplomasi, tidak harus dengan perang, dengan diplomasi kita semakin membaik dan semakin memahami antar negara. Bagaimana dengan Israel? Ya, Israel pun sebuah negara di tengah-tengah Jazirah Arab, tetapi mereka melambung terbang jauh tinggi dengan kehebatannya, kemudian masuk ke dunia Eropa. Jadi mereka Israel tinggal di Asia, di Jazirah Arab, tapi mereka hidupnya seolah-olah bersama dengan orang-orang Eropa. Seperti itu. Kita Indonesia belum ada hubungan diplomatik dengan Israel. Karena rakyat Indonesia lewat perwakilan kita DPR RI belum menyetujui ada hubungan diplomasi dengan Israel. Semoga saja yang akan datang terjadi dan membaik, kemudian kita ada hubungan diplomasi dengan Israel agar orang-orang Indonesia yang dulunya mungkin ada keturunan dari orang-orang Yahudi mudah untuk
berturis atau berjalan-jalan atau berlibur menuju ke Israel, mencari keluarga mereka, keturunan mereka yang ada di Israel, Palestina dan sebagainya. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Semoga saja kita berdoa geopolitik dunia yang semakin membaik, keamanan dunia semakin mantap, semakin membaik, akhirnya ekonomi dunia semakin meningkat. Dengan meningkatnya ekonomi dunia, politik yang semakin membaik, kesejahteraan rakyat dunia semakin meningkat, maka otomatis rakyat Indonesia pun akan terpengaruh secara besar-besaran untuk menjadi negara maju di belahan dunia di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Safril Itur. Semoga selalu sukses buat kita semua. Jadilah pengusaha yang hebat, jadilah pekerja-pekerja yang luar biasa, agar kita menjadi negara yang hebat dan luar biasa, menjadi pemikir-pemikir dunia yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.